Muhammad Ramadan Ibrahim, panggilan Ali. Saya dari bagian Sulbaten Aceh, juga kader daripada GP Ansor Aceh. Jadi Sulbaten itu kelompok marginal, jadi bisa masuk ruangan ini alhamdulillah diberi kesempatan. Baik, mungkin tadi juga mendengar beberapa anggapan dari saudara-saudara sebelumnya tentang ini. Di sini ada beberapa poin. Ini undang-undangnya tebal sekali, baca aja sehari. Dan penghormatan saya buat guru saya, ada Pak Prof Muhammad, ya Pak Sidi, dia yang mengajarkan legal drafting dulunya ini. Jadi ada 6 aspek yang perlu dicatat dalam terbentuk gerakan ini. Yang pertama itu aspek yuridisnya yang perlu dilihat kembali. Kemudian aspek administratif dan kelembagaannya perlu diuji kembali. Kemudian aspek sosiologis dan kultural, realitas sosial dan nilai-nilai lokalnya. Kemudian nomor 4, aspek partisipatif atau representatif keadilan, itu juga perlu dilihat. Kemudian aspek fungsional dan implementasinya, efektivitaskah atau dia berdampak nyatakah atau tidak. Kemudian yang keenam adalah aspek etis dan spiritualitas lokal. Jadi di sini landasan moral dan syariat Islamnya. Jadi di sini ingin saya sampaikan bahwasanya ada 2 poin yang paling utama ketika melihat ketertiban, kenyamanan dan perlindungan terhadap masyarakat. Yaitu ada istilahnya habitus sama Sulbaten. Jadi kenapa Aceh dulu menjadi pusat perdagangan jaya dan selalu menang dalam peperangan? Karena 2 aspek itu menjadi faktor utama. Habitus itu adalah sebuah pola pikir yang kemudian jadi karakter masyarakat Aceh yang didasari oleh seni-seni syariat Islam dan budaya lokal. Dan bagaimana para Sulbaten ini yang menjadi kaum-kaum yang dianggap marginal hari ini, itu mereka punya agensinya, mereka punya komunitas-komunitasnya, sehingga terbentuklah perlawanan dan segala macam dulu itu tidak harus dikomando langsung oleh yang di atas tadi, tapi di bawah mereka sudah siap, makanya siap. Ini kan kembali di situ atau memang membuat yang baru begitu? Karena kan kita melihatnya transformasi, gitu kan? Jadi kita juga harus memberi judul ini kemana arahnya sebenarnya. Lalu kemudian di sini juga kami mengkritisi beberapa poin dalam pemaknaan misalnya. Jadi kita bicara ketertiban umum. Ketertiban umum ini itu punya fungsi normatif dan fungsi sosial ya. Secara fungsi normatif, ketertiban umum itu menjadi dasar pengaturan perilaku publik. Mungkin saya sepakat dari ketentuan itu dijelaskan seperti itu lah kurang lebihnya. Sehingga menjaga kenyamanan dan keteraturan ruang sosial. Lalu masalah ketentraman masyarakat, yaitu menjamin suasana damai dan bebas daripada konflik. Fungsi sosialnya apa? Membangun kepercayaan sosial dan kohesi. Kohesi ini yang perlu dibangun, kohesi. Ini saudara marilah kohesi itu. Yang menjadi kritik pedasnya di sini adalah bukan pedas yang mengkritik ini, tapi harus memberikan sebuah makna yang jelas itu mengenai perlindungan masyarakat. Yang kita cari itu perlindungan masyarakat dalam bentuk mitigasi, rencana, atau segala macam. Kalau bencana tsunami jilid 2, jilid 3 ke depan. Tapi secara fungsi normatif harus kita pahami perlindungan masyarakat itu adalah memberi jaminan hukum terhadap ancaman. Jadi masyarakat itu harus diberi jaminan secara hukum. Sehingga apa? Fungsi sosial memberdayakan warga, khususnya kelompok rentan dari. Jadi disitulah makna partisipasi publik. Kan sekarang kan kita sudah punya sebuah yang baru tuh, transparansi, akuntabilitas. Atau barangkali itu adalah perlindungan kita yang tidak boleh ya. Karena kita harus kadang-kadang itu adalah jalan darurat yang kita tunggu. Ya,
Nggak ada masalah, karena itu juga bagian dari kewajiban laki-laki. Itu soal familiar, apakah beliau punya familiar atau familiar terserah. Itu adalah sesuatu yang penting. Sedikit itu juga penting untuk dipikirkan. Itu juga sangat meresahkan, walaupun itu adalah kebutuhan yang sewaktu-waktu kita butuhkan. Kemudian di pasal berkaitan dengan tertib anak didik, kedua ada OMC. Anak didik dilarang berada di tempat-tempat prostitusi. Hanya kayak ada ya? Ya, ini seolah-olah ini ada. Memang ini perlu diatur. Itu kemudian ada tempat hiburan malam ya. Itu juga penting ya. Ataupun ini karena sedang melakukan pribadi dan yang lain ada, itu ingin kita masukkan ya. Kemudian terakhir tentang salon waria, maka itu tidak perlu diatur. Walaupun dari itu ada izin izin tempat usaha khusus dan izin usaha tertentu. Ini tidak menjangkau itu. Waria kan sangat banyak di mana-mana. Dan lihat salon waria itu nomenklaturnya ya. Barangkali itu kan bisa diatur. Dan juga terakhir kita di Aceh adalah syariat Islam. Kalau ini seakan memisahkan ada apa khusus syariat Islam. Seakan yang lain itu bukan syariat Islam. Ini juga terjadi di sini. Sama juga dengan kanun syariat Islam di Aceh, anggaran kanun untuk kegiatan syariat Islam dia 5%. Seakan bertanya bukan syariat Islam, pertambangan bukan syariat Islam. Itu kanun syariat Islam itu disebut. Itu pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu anggarannya minimal 5%. Siapa kita bisa-bisahkan yang lain itu tertib usaha, tertib salon, tertib semua itu bukan syariat Islam. Kalau itu terjadi ya, ini kan dipertanyakan cara pandang kita terhadap keislaman itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana akan mencoba menyerap dari pendapat-pendapat yang disampaikan? Ya, dari RTPO ini kan harapan kita bisa menyerap ya. Menyerap masukan, saran, pendapat, pandangan dari tokoh-tokoh masyarakat, dari lembaga-lembaga baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah yang kita undang hari ini. Tujuan akhirnya kan untuk kesempurnaan. Kita tahu ini kan masih bahan baku versi DPRA, belum masuk lagi pandangan-pandangan tambahan dari unsur masyarakat. Maka hari ini kita undang, kita panggil, kita duduk sama-sama. Harapan kita ini kan bisa kita jalankanlah ke depan. Kalau yang sudah sempurna nanti, kita minta juga pemerintah untuk mengalokasikan anggaran supaya kanun ini bisa jalan. Kemudian yang tim eksekutornya itu bisa jalan. Jangan hanya sekedar kanun, kemudian tidak bisa kita jalankan. Kenapa nggak jalan? Karena nggak ada uang. Itu kan masalah juga. Itu harapan kita. Jadi roh dari penyusunan kanun nanti setelah disahkan seperti apa? Bagaimana? Ya harapan kita paling tidak kita bisa menjalankan polarisasi kerja yang sifatnya preventif, tidak lagi defensif, ya. Nggak lagi kita memadamkan api setelah terbakar, tapi kita lakukan polarisasi kerja sebelum timbul api itu kita cegah. Nah inilah maksud saya tujuannya penerapan rancangan kanun seperti ini. Kita titik beratkan di pencegahannya, bukan di penanganannya, itu maksudnya. Iya.